Setelah menghubungi guru terkait kasus yang menimpa Hayashi, Eiji segera menuju gerbang sekolah. Senpai telat ya. Sebagai hukuman, Senpai telat loh. Sebagai hukuman, traktir kami makan manis di kafe ya. Ya maaf deh. Tadi tiba-tiba dipanggil sama sensei. Tapi ya mau gimana? Karena udah bikin kalian nunggu, minimal traktir kue sih boleh deh. Nah, denger kan? Kalau gitu kita makan fruit tart spesial ya. Hayashi-san. Itu kan mahal dong. Gak apa, aman. Hayashi-san, ayo kita pergi. Gak apa kok, aku yang traktir kue setnya nanti. Gak enak, saya juga gak nunggu lama kok. Gak apa-apa Hayashi, soalnya senpai ini pasti pengen loh gatain kalian di depan adik kelas cewek. Jadi manfaatin aja. Meskipun berkata kayak gitu, Ai ini sebenarnya orang yang sangat perhatian. Di tengah perjalanan ke kafe, Ai tiba-tiba mengirim pesan ke Eiji. Maaf ya, aku memaksakan suasana kayak gitu. Setengahnya nanti aku bayar juga deh. Jadi tolong jangan keberatannya senpai. Hayashi tersenyum sedikit. Di kafe dekat stasiun, Ai, Eiji, dan Hayashi makan cake set sambil mengobrol santai. Mereka sengaja tidak membahas soal kasus perundungan yang Hayashi terima. Senpai ini kayak seleb di sekolah loh. Semua pada ngeliatin karena dikelilingi 2 cewek. Iya tuh, padahal fans semua aja udah cukup serem. Jangan sampai tahu pasukan fanboynya Hayashi-san juga loh. Gak ada yang namanya pasukan fan kayak gitu. Maaf ya, aku kan telepon dulu dari keluarga Eiji senpai. Kenapa? Maaf ya, setelah berada di posisi yang sama dengan senpai, aku jadi tahu betapa menakutkannya semua ini. Maaf karena dulu aku gak bisa jadi temanmu, tapi sekarang malah diperlakukan begitu baik. Maaf, sebenarnya aku gak pantas diperlakukan sebaik ini. Aku harusnya berpihak pada senpai. Tapi aku terlalu takut, tapi kalian berdua masih peduli padaku. Itu bikin aku merasa bersalah. Lagi pula, Hayashi itu gak pernah ikut mengejek Eiji. Yang Hayashi sesali hanyalah karena tidak bisa menghentikan atau mencegah kasus kemarin. Tapi kalau Hayashi melakukan itu, dia pasti bakal jadi korban juga. Perundungan benar-benar merusak martabat manusia. Orang-orang yang membuat Hayashi menderita sejauh ini gak bisa dimaafkan. Rasa marah itu sama seperti yang dulu dirasakan oleh Satoshi, Endo, dan Ai, dan para guru saat mereka berjuang melindungi Eiji. Hayashi, kamu gak perlu minta maaf loh. Aku benar-benar menghargai keputusanmu yang gak ikut-ikutan kasus kemarin. Aku tahu betapa beraninya keputusan itu yang aku pernah berada. Karena aku pernah berada di posisi yang sama. Justru karena itu, aku kan jadi pihak yang mendukungmu. Kalau ada apa-apa, bilang aja. Besok aku kenalin ke teman-teman yang bisa dipercaya. Boleh deh, senpai, tapi gak apa-apa. Tentu aja, bukan cuma aku. Ai juga dan semua temanku pasti akan jadi pendukungmu. Kamu gak sendirian, Hayashi. Hayashi yang mendengar ini meneteskan air mata sambil berusaha menahan suara tangisannya. Tapi di sisi kantor Perdana Menteri, kasus Kondo dari berita mingguan bisa terlihat bahwa kasus ini perlahan menjadi masalah besar. Setelah majalah pertama memberitakannya, media lain mulai melakukan penyelidikan satu persatu. Perdana Menteri mengumpulkan beberapa menteri dan memulai rapat darurat. Begitu rapat dibuka, Perdana Menteri berkata, lalu bagaimana pergerakan media? Sampai sejauh mana mereka telah menggali kasus ini? Sepertinya mereka belum punya bukti yang menentukan. Masih berupa rumor dan sumbernya hanya tertulis narasumber terkait. Tapi gini ya, kalau semua media mulai memberitakan secara serempak, kalau nggak ada bukti yang kuat, rumor itu bisa berubah jadi kebenaran. Bisa aja mereka menyusun artikel dalam beberapa tahap. Kalau kita sampai berbohong atau menyangkal terlalu tegas, itu bisa jadi masalah besar dan mengancam karir politik kita. Ini masalah yang serius. Menteri Kehakiman menyambung dengan nada yang berat. Masalah ini harus segera diselesaikan. Kita tekan polisi dan kejaksaan untuk mengakhiri ini secepat mungkin. Kita atur narasinya bahwa semua ini hanyalah ulah Kondo yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Kalau dianggap hanya skandal korupsi tingkat anggota dewan daerah, dampaknya nggak akan terlalu besar. Tapi ada masalah lain, isu perundungan yang melibatkan putra anggota dewan Kondo yang sedang viral. Kita juga harus mengendalikan arah kasus ini. Kita bisa tekan pihak sekolah untuk segera menyelidiki sebatas yang sudah diketahui dan hanya menjatuhkan hukuman ringan aja. Jangan sampai berkembang jadi masalah nasional. Semua yang hadir mengangguk, kecuali satu Perdana Menteri muda yang agak keberatan. Tapi jika kita hanya memberikan perlindungan politik dan mengaburkan inti masalah, bukankah itu berarti kita mengorbankan keadilannya? Itu nggak bisa dibenarkan loh Pak. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kau baru pertama kali menjabat kan? Ya aku paham deh, idealisme kamu itu bagus.
Nilai-nilai seperti itu memang penting, tapi sayangnya kamu salah paham sama satu hal. Salah paham apa? Iya, salah paham. Dengarkan baik-baik ya. Yang menentukan apa itu keadilan bukan kamu. Pemerintah yang menentukan. Dengan kata lain, kitalah keadilan itu. Keadilan itu diciptakan di ruangan ini. Menteri muda itu membelakakan matanya, terkejut oleh tekanan. Perdana Menteri bisa melihat dari gerak tubuhnya. Mungkin Perdana Menteri muda itu menggenggam tangannya erat di bawah meja, sedikit gemetaran. Sudah paham kan? Kalau gitu mari kita bahas bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Kita balik lagi ke Ai. Ai pura-pura keluar karena mendapat telepon. Sebenarnya Ai ini ingin memberi waktu kepada Hayashi dan Eiji. Kalau Ai ada di sana, mungkin Hayashi nggak bisa bicara luasa. Lebih baik Hayashi bisa menyampaikan isi hatinya dengan jelas. Tempat duduk Hayashi, Ai, dan Eiji ini ada dekat jendela, jadi Ai bisa mengintip keadaan mereka. Hayashi terlihat menangis. Sepertinya aku harus menunggu sebentar lagi deh. Tapi Ai lega, Hayashi akhirnya bisa menyampaikan perasaannya. Menunjukkan sisi lemah itu nggak mudah loh. Fakta bahwa Hayashi bisa melakukannya aja udah merupakan langkah yang besar. Sebagai teman, Ai merasa lega, tapi di sisi lain, kok agak sesak lihat Hayashi dan Eiji berbicara. Melihat senpainya berbicara dengan gadis lain. Cemburu pada Hayashi-san. Aduh, aku kenapa sih? Saat Ai sedang berpikir kayak gitu, tiba-tiba bener aja ada panggilan dari Kuroi. Ojo sama, dia sudah mulai bergerak. Sepertinya dia akan berhubungan dengan anggota klub sastra. Makasih ya Kuroi, tinggalkan pengawasannya. Jika diperlukan, intervensi dan hentikan. Kita pindah ke Eri. Ketemu. Sepulang sekolah, Eri menunggu seseorang di depan gerbang, seperti lagi nguntit. Eri ingin menatap wajahnya langsung dan mengetahui kebenarannya. Karena itu, Eri ingin orang ini menjawabnya dengan jujur. Soalnya, ini sih, gara-gara orang ini dan Kondo, Eri kehilangan segalanya. Keluarga, teman, bahkan sahabat masa kecilnya. Hei, Tachibana-san, kenapa ya Kenobu-san? Meledak banget deh. Ah, jangan gitu dong. Kita kan teman sejak SMP. Aku cuma mau nanya satu hal. Kita perang bareng yuk. Aduh, kayaknya nggak bisa. Maaf, hari ini aku ada urusan deh. Bener banget, Tachibana mau coba kabur. Tapi kalau Tachibana coba kabur, artinya ada yang disembunyikan kan? Kira-kira apa nih? Oh gitu. Tapi bentar aja kok, nggak repot. Cuma mau konfirmasi ringan aja. Tanpa memberi Tachibana kesempatan menolak, Eri menarik tangan Tachibana agar mereka bisa berbicara berdua. Meskipun Tachibana terus memohon dan berteriak, sakit, jangan dipegang tahu. Eri tetap menyeretnya menuju taman terdekat. Apa-apaan sih nyeret orang kayak paksa apa-apaan sih nyeret orang secara paksa? Kebangetan banget sih. Maaf ya, tapi aku rasa aku punya hak loh buat ngelakuin ini. Hak maksudnya apa? Tachibana pura-pura nggak tahu. Emang dia ini perempuan jahat, pelakor, cewek pengkhianat. Kata-kata umpatan ini memenuhi diri Eri. Gitu ya, kamu pura-pura nggak tahu. Kalau gitu aku bilang aja deh. Jadi aku tuh sempat ketemu Kondo di tahanan loh. Dan aku sudah dengar semuanya, termasuk soal kamu yang selama ini sudah mengkhianatiku. Tachibana, semuanya. Wajahnya langsung memucat mendengar itu. Gampang banget ditebak. Sampai rasanya agak lucu nih. Tapi ya dari rasa sayang berlebihan jadinya benci 1 kali lipat. Aku gak ngerti maksudmu deh. Tuh kan, kamu pasti bakal ngelak dan bilang kayak gitu. Lagi pula mana mungkin kamu bisa ketemu Kondo? Dia kan ditahan. Dan yang boleh ketemu cuma pengacara aja. Lagi pula kamu punya bukti apa? Misalnya kamu beneran ketemu dia pun apa? Emang ada jaminan yang bisa pastiin kalau omonganmu itu jujur? Bisa aja dia cuma stres dan ngawur ngarang cerita. Kamu percaya gituan ya? Konyol banget. Tachibana ini memang pintar, bisa ngomong dengan keyakinan kayak gitu. Tapi ya Eri ini gak akan melepaskan Tachibana semudah itu. Tachibana harus menderita. Tachibana harus hancur supaya tahu rasa menjadi Eri. Oh iya, memang kalau dipikir-pikir masuk akal sih. Maaf ya, jadi agak emosi. Melihat Eri mulai mundur, Tachibana mulai lega. Wah, rasanya menyenangkan ya, menaikkan dan menjatuhkan orang. Jantung Eri benar-benar senang dan berdebar-debar. Silahkan jatuh ke jurang yang sama denganku Tachibana. Tentu aku sadar aku juga bersalah. Aku sudah menyakiti Kazuki. Aku yang paling jahat, tapi menyumpahi kalian berdua yang mempermainkan perasaanku, itu boleh kan? Paling nggak boleh melampiaskan kesalahanku deh. Kamu ngerti kan?
Ya mungkin kau benar deh. Karena itu aku akan coba bicara ke guru-guru deh. Hah? Soalnya Kono kan sempat ngebully cowok bernama Eiji Aono ya. Mungkin dia juga punya banyak dosa lain. Jadi aku bakal kasih tahu sekolah tentang isi pembicaraannya deh. Pembicaraan kami waktu aku bertemu Kondo bakal menjadi bahan penyelidikan. Makasih ya Tachibana. Gara-gara kamu, pikiranku jadi makin jelas. Tachibana mendengar ini, pucat sejadi-jadinya. Seperti orang yang kehilangan harapan. Matanya membelakak lebar. Sepertinya ini akhir dari Tachibana. Dia nggak bisa lari. Eri yakin Tachibana akan terpaksa bertindak. Nah, apa yang kamu lakukan Tachibana? Aku menantikannya. Sampai jumpa Tachibana. Eri melambaikan tangan ceria dan pergi meninggalkan Tachibana. Bola panas sekarang ada di tangan Tachibana. Ternyata isi laporan Korea yang Ai baca adalah pertemuan antara Eri dengan Tachibana setelah beberapa insiden kemarin. Tapi dari sini tujuan Eri terlihat jelas. Eri berniat menjatuhkan ketua klub sastra Tachibana, bahkan jika harus mengorbankan dirinya sendiri. Kekosongan dan kehampaan serta sisi buruk dari Ai muncul kembali. Apakah pertarungan Ai untuk melindungi Eiji dan Hayashi melawan Tachibana menjadi titik puncak di episode berikutnya? Atau Eri lah yang akan menjadi harapan baru bagi Eiji yang akan menyeret Tachibana dan Kono ke neraka?